lagi bersama dengan Zah Ocha dan Zah Susi. Hari ini Ustazah akan mulai video pembelajaran. Nah, sebelum itu Ustazah tidak bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anak Ustazah untuk melakukan pembiasaan setiap paginya. Seperti biasa ya nak, sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu Ustazah Susi akan menjelaskan apa lagi Zah? Ya anak Ustazah semuanya, kali ini Ustazah berdua menyapa anak Ustazah dengan video pembelajaran matematika. Video pembelajaran kali ini yaitu melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu operasi bilangan bulat dan operasi hitung bilangan campuran. Yuk anak-anak Ustazah, kita simak materinya bersama. Baik anak Ustazah, minggu kemarin kita telah mempelajari operasi bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Sekarang Ustazah akan melanjutkan materi kita, operasi bilangan bulat pada perkalian dan pembagian. Untuk itu, anak Ustazah perlu ingat konsep dari perkalian dan pembagian. Kita perhatikan tabel. Bilangan pertama, di sini bilangan kedua, di sini hasil dari perkalian bilangan pertama dan bilangan kedua. Yang sebelah lagi, hasil pembagian dari bilangan pertama dibagi dengan bilangan kedua. Kita lihat. Bilangan pertama positif dikali positif, hasilnya positif. Dan bilangan positif dibagi positif, hasilnya positif. Lanjut, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Dan positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Terus, negatif dikali positif, hasilnya negatif. Dan negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Dan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi, kita simpulkan hasil perkalian bilangan bulat di sini sama dengan hasil pembagian bilangan bulatnya. Jadi, anak Ustazah bisa lihat nih. Ya. Di sini hasil perkaliannya, di sini hasil pembagiannya. Jadi hasilnya sama ya nak. Jadi makanya Ustazah buat konsepnya dalam satu tabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh soal. Nomor 1, di sana ada 7 dikali 8. 7 itu bilangan apa? Positif. 8 bilangan positif. Positif dikali positif hasilnya apa nak? Positif kali bilangan positif hasilnya positif. Ya, jadi 7 dikali 8 berapa? 6. Nomor 2, 7 itu bilangan positif. Negatif 8 bilangan negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Yang mana? Ini dia. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Ya, jadi 7 dikali 8 hasilnya negatif 56. Lanjut nomor 3. Nomor 3, negatif 7 itu bilangan negatif, 8 bilangan positif. Bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya negatif ya nak. Yang mana? Yang ini. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Ya. Jadi 7 dikali 8. Negatif 7 dikali 8 hasilnya 50. Negatif 56 maksud Ustazah ya. Nomor 4. Nomor 4, negatif 7 dikali negatif 8. Berarti ini sama-sama bilangan negatif ya nak. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif hasilnya positif. Ini dia. Ya. 7 dikali 8 berapa? 56. Ini untuk perkalian. Ya.
Sedangkan kita lihat contoh pembagian dari nomor 5. Dari nomor 5 itu ada 63 dibagi 9. Sama-sama bilangan positif. Bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya positif. 63 dibagi 9 berapa? Tuh, 7. Lanjut nomor 6. 63 itu bilangan apa, Nak? Positif ya. Negatif 9. Jelas ini bilangan negatif. Positif dibagi negatif hasilnya apa? Negatif. Mana dia ini? Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 63 dibagi negatif 9 berapa? Negatif 7. Lanjut nomor 7. Negatif 63 itu bilangan negatif. 9 jelas itu bilangan positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Sama nih. Nomor 8. Nomor 8 negatif 63 itu jelas bilangan negatif. Negatif 9 itu bilangan negatif juga. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nih yang paling bawah. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi berapa? 63 dibagi 9 berapa, Nak? Tuh 7, tapi dia harus positif ya. Nah, jadi anak ustazah harus ingat dulu konsep perkalian dan pembagian baru bisa menyelesaikan latihannya. Jika anak ustazah sudah mengerti operasi bilangan bulat, kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu operasi hitung bilangan campuran. Apa bedanya, Zah? Yang di sini operasi bilangan bulat, kita hanya menggunakan bilangan bulat aja, Nak. Bilangan bulat masih ingat kan? Bilangan positif, bilangan 0, bilangan negatif. Sedangkan di sini operasi hitung bilangan campuran, kita menggunakan bilangan yang bercampur. Apa sih itu yang bilangan yang kita pakai? Di sini ada 4 yang kita pakai. Yang pertama bilangan pecahan. Anak ustazah pasti sudah tahu. Bilangan pecahan itu ada 2 kan? Bilangan pecahan biasa, bilangan pecahan campuran. Di sini contohnya. Bisa dilihat ya. Ini bedanya ya. Selanjutnya, bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang berkoma, seperti 0,1, 1,5, dan seterusnya. Lanjut, bilangan bulat. Bilangan bulat sudah kita bahas di awal pembelajaran. Bilangan positif, bilangan 0, bilangan negatif, dan bilangan persen, yaitu bilangan per 100. Contohnya 25%, 30%, dan selanjutnya. Kita lanjut ya, nah ustazah, kita masuk ke konsep operasi hitung bilangan campuran. Di sini ada 4 konsep yang mesti anak ustazah ingat. Yang pertama, kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ini berlaku jika soalnya terdapat ada tanda kurung, Nak. Ya, seperti nomor 4 ada tanda kurung. Yang kedua, kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu dari kiri ke kanan. Ya. Yang ketiga, kerjakan penjumlahan dan pengurangan Mas Ustazah dari kiri ke kanan. Lanjut, yang keempat, kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu jika terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan dalam satu soal atau satu persamaan.
supaya anak ustazah mengerti, kita langsung aja masuk ke contoh latihan ya. Yang pertama, di sini ada 65 ditambah negatif 13 dikurang negatif 15. Apa yang pertama kali yang kita kerjakan? Masih ingat? Yang pertama kali kita kerjakan, kita harus lihat terlebih dahulu ada tak tanda yang bertemu. Ada atau tidak tanda yang bertemu di sini? Kita lihat. Di sini ada positif, ada negatif. Masih ingat ya? Kalau positif ketemu negatif, dia berubah menjadi negatif. Ya, yang mana lagi Zah? Ini. Negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Ya. Setelah itu, kita lihat mana yang belum kita ganggu. Itu yang kita turunkan. Coba lihat di sini. Positif negatifnya sudah kita ubah. Negatif sama negatifnya sudah kita ubah. Jadi yang mana? Yang ini. Ya, tinggal angkanya. Kita turunkan, Nak. Kita turunkan ya, 65. Di sini 13. Di sini 15. Nah, gampang kan? 65 dikurang 13 berapa? Coba, 65 dikurang 13 berapa? 52. Kita turunkan lagi. Ini yang belum terpakai kan? Ditambah 15. Nah, 52 ditambah 15 berapa? 67. Gampang kan? Nomor pertama, nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu ada perkalian, ada pembagian. Jadi di sini kita mengerjakan, lihat konsep yang nomor 2. Jika ada kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Ini ada perkalian, ada pembagian. Tapi kita kerjakan dari kiri ke kanan. Kirinya yang mana? Yang ini. Ya, kirinya yang ini. Jangan kerjakan yang ini dulu ya, Nak. Karena ini kanan. Jadi kita kerjakan yang dari kiri dulu. Kita kerjakan dari kiri dulu. Jadi ini yang kita kerjakan. Kita tandai dulu yang sebelah kiri. 500 dikali 10 berapa? 500 dikali 10 jadi 5.000. Terus yang mana lagi? Baru kita kerjakan di sebelahnya. Dari kiri ke kanan kita turunkan. Bagi 2. 5.000 dibagi 2 berapa, Nak? 2.500. Gampang kan? Masuk ke contoh nomor 3. 400 dibagi, buka kurung, 25 dikurang 15, tutup kurung. Ini kita pakai konsep yang mana? Dia ada tanda kurung nih. Kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Soalnya ada tanda kurung ya, berarti kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita kerjakan yang di dalam kurung. 25 dikurang 15 berapa? 10. Mana yang belum kita ganggu, yang belum kita pakai? Ini dia. Kita turunkan, Nak. 400 dibagi 10. 400 dibagi 10 berapa? 40. Nah, lanjut ke nomor 4. Wah, agak panjang ya. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini ada pembagian, ada perkalian, ada pengurangan. Mulai dicampur. Pembagian, perkalian, pengurangan. Yang kita perhatikan terlebih dahulu, kita menggunakan konsep yang mana? Coba lihat. Ada pembagian, mana dia? Ada pembagian, perkalian, pengurangan. Jadi dia hampir semuanya ada ya, Nak. Jadi kita kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Mana? Ini dia. Ya. Kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu.
Terus 80 ini bilangan positif ya. Masih ingat kan? Negatif 10 bilangan negatif. 80 positif dibagi negatif hasilnya negatif ya. 80 dibagi negatif 10 hasilnya 8. Negatif 8. Ya. Setelah itu kita turunkan yang belum kita gunakan. Kita turunkan lagi. Dikali 12 dikurang negatif 20. Nah, setelah itu jika ada tanda kali dan kurang, maka kita harus mengerjakan kali terlebih dahulu. Ya, itu termasuk ke konsep nomor 4. Kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 8 dikali 12. Bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya apa? Negatif. 8 dikali 12 berapa? 96. Jadi hasilnya negatif 96. Terus ini ada yang bertemu nak. Negatif bertemu negatif hasilnya apa kemarin? Positif ya. Positif. Jadi kita turunkan positifnya di sini. Ini di sini aja buatnya ya. Positif. Negatif bertemu negatif berubah menjadi positif. Yang mana yang belum kita gunakan? 20. Kita turunkan aja ke bawah. Nah, masih ingat tanda bilangan bulat itu berada di depannya. Coba, ini negatif 96, ini tandanya. 20 tandanya positif. Masih ingat nak? Utang yang kita ibaratkan bilangan negatif itu utang, bilangan positif itu kita membayar atau kita punya uang. Ya, jadi anak ustazah punya utangnya 96, punya duitnya 20. Anak ustazah punya utangnya 96, terus dibayar 20. Tinggal berapa utangnya? Utangnya tinggal 76. Bagaimana anak ustazah? Lanjut ya ke nomor 5. Nomor 5. Yang kita perhatikan, coba lihat. Ini ada pembagian, ada perkalian, ada pengurangan. Kalau ada pembagian, perkalian, pengurangan, kita tetap masuk ke konsep nomor 4 ya. Kita masuk ke konsep nomor 4. Jadi kita harus mengerjakan perkalian dan pembagian dulu. Tapi jika kita sudah ketemu perkalian dan pembagian terlebih dahulu, kita harus mengerjakan dari kiri. Coba lihat di sini, kita ngerjakan dari kiri dulu. 200 dibagi negatif 100. Bilangannya 200 ini positif, negatif 100 itu bilangannya negatif. Jadi positif dibagi negatif hasilnya negatif. 200 dibagi 100 berapa? 2. Ya, masih ingat ya? Lanjut. Kita turunkan yang belum kita gunakan. Nih dia. Kita turunkan semuanya ya. Kali 12 dikurang negatif 125. Nah, setelah itu anak ustazah mengerjakan kali terlebih dahulu. Karena kalau ada perkalian dan pengurangan, kita harus mengerjakan perkalian terlebih dahulu. Ya, negatif 2 dikali dengan 12, hasilnya negatif 24. Kenapa? Karena bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya negatif ya, negatif 24. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada tanda yang bertemu ya nak, tanda negatif ketemu negatif. Masih ingat? Kalau tanda negatif ketemu tanda negatif itu hasilnya apa? Positif. Nah, ingat ya. Jadi kita turunkan lagi. 125.
pelan-pelan ya, perhatikan step by stepnya. Lanjut, bilangan bulat itu tandanya berada di depan. Coba lihat, yang ini tandanya negatif 24, yang ini tandanya positif 125. Jadi, anak ustazah masih ingat ya, negatif itu utang. Utang kita punya 24, namun kita memiliki duitnya 125. Jadi anak ustazah membayar hutangnya itu 24. Negatif 24 ditambah positif 125. Anak ustazah punya duit 125, tapi anak ustazah harus bayar utang 24. Hasilnya berapa? Berapa sisa duitnya? Sisa duitnya itu 101. Ya. Tandanya perhatikan ya. Lanjut, nomor 6. Nomor 6, di sini yang diperhatikan ada pengurangan, perkalian, penjumlahan. Kita ini masih menggunakan konsep yang nomor 4. Kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu jika terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, ya. Jadi kita di sini mengerjakan perkalian terlebih dahulu. Karena pembagian nggak ada ya nak, kita mengerjakan perkalian terlebih dahulu. Kita tandai seperti ini. Ya, harus kita tandai. Negatif 20 dikali 12 masuk ustazah. Negatif, bilangan negatif, ini dikali dengan bilangan positif. Hasilnya berapa? Hasilnya pasti bilangan negatif. 20 dikali 12 berapa nak? 240. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Lanjut, kita turunkan yang belum kita gunakan. Nah, mulai nampak ya. Kita turunkan 60 dikurang. Karena ada dua tanda yang berdekatan, kita harus buat tanda kurung. Nah, di sini ada tambah 75. Setelah itu, apa yang perlu anak ustazah perhatikan? Di sini ada dua tanda yang berdekatan, itu yang kita ubah terlebih dahulu. Jadi negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berubah maksudnya. Negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Lanjut, kita turunkan yang belum kita ubah. Ya. Kita turunkan 60 ini tetap, terus 240 ditambah 75. Nah, di sini udah gampang ya. 60 ditambah 240 berapa nak? 300. Habis itu ditambah dengan 75. Hasilnya berapa? 375. Dari 6 soal yang ustazah jelaskan tadi, apakah anak ustazah sudah paham? Jadi nanti anak ustazah bisa dicoba lagi dan ingat konsepnya yang sudah dijelaskan. Terus diulang-ulang soalnya, dan ustazah akan kasih beberapa latihan sebagai bahan evaluasi nantinya. Ustazah berharap nanti anak ustazah bisa mengerti dari hasil penjelasan yang sudah ustazah jelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada anak ustazah yang sudah menyimak video dengan baik. Ustazah harapkan anak-anak ustazah di rumah bisa mengerti dan memahami materi kita pada hari ini. Jangan pusing-pusing ya nak belajar matematikanya. Apakah anak ustazah sudah pusing atau rambutnya keriting? Bisa jadi kuningnya yang berkerujut. Jangan kayak gitu ya nak.
Nah, Ustazah tak bosan-bosannya mengingatkan kepada anak Ustazah untuk selalu tetap semangat, jaga kesehatan, kita harus tetap sehat supaya kita bisa belajar. Terus, Ustazah akhiri, Assalamualaikum.